Ya baik, selamat datang ke Padepokan Damai Diparama dalam acara meditasi selama Lebaran yang kita selenggarakan sampai nanti tanggal 12. Meditasi yang kita praktekkan adalah meditasi yang tujuannya untuk sedikit demi sedikit melenyapkan kotoran batin. Bukan meditasi untuk mendapatkan kemampuan-kemampuan supranatural, tapi adalah untuk bagaimana pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang tidak baik, itu bisa berkurang. Maka meditasi yang disebutkan di sini, kalau dalam agama Buddha disebut citta bawana, yang artinya pengembangan batin. Dalam mengembangkan batin sesungguhnya apapun yang dilakukan selama itu membawa kepada kebaikan batin, membawa kepada bentuk-bentuk pikiran yang bermanfaat, itu semua adalah bagian dari meditasi. Oleh sebab itu, salah satu programnya juga mempraktikkan 8 aturan kemoralan yang tadi telah dibaca. Yang ini sebenarnya bukan agama. Ini adalah praktik kemoralan yang bisa dipraktikkan oleh siapapun. Dan tujuannya adalah baik, tujuannya adalah bermanfaat, dan itu juga membantu bagi pengembangan batin. Karena di dalam praktik 8 kemoralan ini, kita diajak untuk mengendalikan batin kita, menghindari perbuatan dan juga ucapan yang tidak baik. Dan ketika perbuatan jasmani, ucapan yang tidak baik terkendali atau tidak dilakukan, itu juga membantu bagaimana batin akan mudah berkembang. Itulah kenapa praktik kemoralan, entah itu adalah 5 aturan kemoralan dan di sini ditambah sehingga menjadi 8 aturan kemoralan, itu menjadi bagian dari meditasi itu sendiri. Nah, karena meditasi yang dipraktikkan di sini adalah untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk seperti keserakahan, kebencian, kebodohan, dan apapun bentuk pikiran yang tidak bermanfaat yang muncul dari 3 akar pikiran ini, sehingga nanti ada mungkin iri hati, mungkin kemarahan, arogansi, kemelekatan, semua itu muncul dari keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Maka meditasi di sini juga hendaknya dipraktikkan setiap saat. Mengapa? Karena kotoran batin, pikiran-pikiran yang buruk itu bisa muncul kapan saja. Dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, pikiran buruk bisa muncul. Tidak hanya pada saat duduk bermeditasi, pada saat berjalan, pada saat berbaring, pada saat berdiri, pada saat menggunakan 6 indera kita, entah itu melihat, mendengar, membaui, merasakan, bersentuhan, semua itu bisa memunculkan kotoran batin, bisa memunculkan pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Nah, karena kotoran batin bisa muncul kapan saja, muncul setiap saat, dalam setiap apapun aktivitas yang kita lakukan, maka meditasi di sini adalah meditasi setiap saat. Jadi sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, itu semua merupakan bagian dari meditasi. Jadi sekali lagi, sejak bangun tidur sampai menjelang tidur. Jadi dalam apapun aktivitas yang dilakukan, apakah pada saat duduk, berjalan, berdiri, berbaring, atau pada saat melihat sesuatu, mendengar suara dan sebagainya, dalam setiap aktivitas, setiap pengalaman, itu semua hendaknya termasuk bagian dari meditasi. Nah, oleh sebab itu, dalam hal ini, meditasi karena hendaknya dilakukan setiap saat, maka kita juga harus menggunakan instrumen
Bagaimana kita bisa bermeditasi setiap saat yang tujuannya adalah menjaga batin itu sendiri. Menjaga batin supaya pikiran yang buruk tidak muncul apalagi berkembang. Kalaupun seandainya sudah muncul, tetapi juga bisa dilenyapkan. Nah, bagaimana kita bisa menjaga batin? Maka disinilah kita membutuhkan yang disebut sebagai mindfulness atau sati atau perhatian atau kewaspadaan. Kita membutuhkan kewaspadaan, perhatian setiap saat. Untuk apa? Menjaga batin kita. Kita memperhatikan jasmani, kita menjaga batin kita. Kita memperhatikan batin, kita menjaga batin itu sendiri. Nah, bagaimana kita membutuhkan mindfulness dan kita pun juga untuk supaya mindfulness kita, perhatian kita mudah untuk dikembalikan, kita pun juga membutuhkan objek meditasi. Jadi selain mindfulness, selain perhatian, kita membutuhkan objek meditasi. Nah, ini diibaratkan seperti kalau seseorang ingin menjinakkan anak sapi yang liar. Ia membutuhkan dua instrumen, yaitu tali dan juga tiang. Artinya tali tersebut digunakan untuk mengikat anak sapi tersebut dan kemudian diikatkan ke tiang yang telah ditancapkan ke tanah. Ketika itu dilakukan, apakah kemudian anak sapi tersebut akan langsung bisa jinak? Tentunya tidak bisa jinak. Maka anak sapi tersebut walaupun sudah diikat itu akan masih terus meronta untuk bisa terbebas dari ikatan. Tapi lama-kelamaan anak sapi tersebut yang tidak bisa berlari jauh, setiap kali meronta, lari, membalik lagi, lari, berbalik lagi, lama-kelamaan menjadi lelah, menjadi capek sendiri, dan ia akan duduk rileks bersama dengan atau berada di bawah tiang tersebut. Nah, anak sapi yang liar itu adalah kita, pikiran kita. Bahwa pikiran kita itu seperti anak sapi yang liar, yang terus merindukan apa? Air susu induknya. Manusia terus merindukan berbagai macam kesenangan indrawi. Liar pikirannya untuk mencari dan mencari kesenangan indrawi. Untuk menjinakkan kita membutuhkan tali, tetapi adalah tali perhatian, sati, dan juga membutuhkan tiang, yaitu tiang objek meditasi. Artinya ketika pikiran liar yang di sana biasanya liar untuk mencari berbagai macam kesenangan indera, walaupun itu masih dalam ranah pikiran, tetapi pikiran mengembara kemana-mana, entah ke masa lampau yang akan datang, atau terobsesi dengan pikiran-pikiran untuk mendapatkan kesenangan atau kebencian dan sebagainya. Ketika pikiran liar, tali perhatian ini, tali kewaspadaan ini akan menarik, mengingatkan kembali untuk kemana? Kembali kepada objek meditasi, mengingatkan kembali untuk hidup saat ini dan sekarang. Ketika pikiran liar, diingatkan untuk kembali, lari lagi, diingatkan untuk kembali kemana? Ke objek meditasi. Memang intinya adalah kembali ke batin dan jasmani saat ini dan sekarang. Hanya saja biasanya kalau tidak ada objek yang spesifik, itu akan mudah lagi pikiran mengembara. Tapi kemudian agar batin mudah, katakan, kembali ke saat ini dan sekarang, dan ada bagian yang bisa dijadikan sebagai sandaran, sebagai angkornya, maka kita membutuhkan objek yang spesifik dalam bermeditasi. Nah, objeknya apa? Dalam meditasi ini, karena meditasi tadi disampaikan merupakan praktik perhatian, praktik mindfulness setiap saat atau meditasi setiap saat, maka kita bisa membagi ke dalam 3 secara garis besar. Yang pertama adalah meditasi duduk. Meditasi duduk. Yang kedua adalah meditasi berjalan.
Yang ketiga adalah meditasi dalam setiap aktivitas lainnya. Jadi selain duduk dan berjalan, kita bisa mengkategorikan semuanya ke dalam meditasi aktivitas-aktivitas lainnya. Nah, sekarang dalam meditasi duduk intinya juga sama. Kita membutuhkan objek dan juga tentunya perhatian, tentunya sati atau perhatian. Dalam hal ini yang paling mudah untuk kita memperhatikan objek, ya barangkali beberapa orang juga punya kebiasaan yang lain, tetapi anjuran dari banyak guru meditasi adalah menggunakan objek keluar masuknya nafas. Mengapa? Karena biasanya objek ini adalah yang paling kasar. Artinya kalau kita sedang duduk tenang, ada satu bagian tubuh kita yang sebenarnya masih terus bergerak, yaitu nafas. Nafas kita terus bergerak. Walaupun kita tenang, batin kita tenang, jasmani kita tenang, tetapi nafas kita masih bergerak. Dan itu yang paling kasar. Dan karena sifatnya paling kasar, maka itu yang paling mudah untuk diperhatikan. Dan paling mudah untuk dijadikan objek meditasi. Maka dalam duduk bermeditasi kita membutuhkan objek keluar masuknya nafas sebagai tiang ketika sapi yang liar tersebut diikat. Nah, objeknya adalah keluar masuknya nafas. Dan sebelum kita masuk ke dalam praktik meditasi duduk dengan objek keluar masuknya nafas, baik kita mempersiapkan diri bagaimana kita duduk dengan baik. Tentu masing-masing punya caranya dan alas duduknya juga saya perhatikan berbeda-beda. Ya, silakan. Yang terpenting adalah nyaman untuk duduk. Dan yang kedua adalah sikap duduk. Kalau kita tidak duduk di kursi, duduknya di tempat atau di lantai, maka kita duduk bersila. Dan bersila juga masing-masing. Apa yang merasa biasanya nyaman, ya. Ada yang mungkin bersila seperti Arsa Buddha, itu disebut Padmasana. Ada mungkin bersila yang kaki kiri berada di bawah kaki kanan, atau separuh lotus. Silakan, mana yang lebih nyaman. Atau duduk bersila seperti biasa, juga tidak masalah. Yang terpenting adalah nyaman. Tetapi kemudian badan kita, jasmani kita baik untuk ditegakkan. Tegak tetapi tidak tegang, ya. Tegak tetapi tetap rileks. Nah, Sang Buddha menyampaikan Nisidati Palangkang Abhujitwa Ujung Kayang Panidaya. Jadi duduk bersila dengan badan ditegakkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nafas juga menjadi lancar. Karena duduk tegak, nafas menjadi lancar. Kemudian tulang belakang juga akan tertumpuk dengan rapi, sehingga tidak mudah sakit pada saat duduk. Akan menjadikan kita bisa duduk lebih lama. Dan juga pada saat kita duduk dengan tegak, itu adalah unsur semangat. Unsur semangat. Duduk itu sendiri adalah unsur rileks. Tetapi kalau kemudian rileks tanpa ada unsur semangat, yang terjadi adalah ngantuk, tertidur. Maka unsur rileks harus juga diimbangi dengan unsur semangat, menjadi seimbang. Meditasi harus rileks, meditasi tidak boleh tegang. Tetapi kemudian harus pula sadar, harus pula perhatian. Untuk bisa perhatian dan sadar, maka harus ada unsur semangat. Kalau tidak ada unsur semangat dan rileks saja, maka ngantuk. Tapi kalau kemudian terlalu bersemangat menjadi tegang, maka harus ada rileks. Rileks dan semangat harus seimbang. Oleh sebab itu kita duduk adalah rileks, tetapi kemudian kita duduk dengan tegak supaya unsur semangat itu muncul. Kalaupun kemudian ngantuk muncul ketika duduk tegak, itu tidak akan berlama-lama, akan mudah tersadari. Sati perhatian akan mudah untuk mengembalikan batin kita menjadi sadar. Maka duduk tegak
tetapi tetap rileks. Nah, kemudian untuk mata ketika duduk lebih baik dipejamkan. Mengapa? Karena kita sudah tidak membutuhkan mata untuk melihat. Kita hanya memperhatikan dengan batin objek keluar masuknya nafas. Maka tidak perlu kita membuka mata pada saat duduk bermeditasi. Dan bagaimana kedua tangan bisa diletakkan di atas pangkuan, saling menumpuk. Atau diletakkan di atas paha, mungkin beberapa orang yang merasa nyaman sudah menjadi kebiasaan, dipersilahkan, tidak masalah. Nah, setelah kita mendapatkan posisi duduk yang nyaman, tegak, rileks, mata dipejamkan, pada saat itulah kemudian perhatian kesadaran harus dimunculkan. Betul-betul Anda sadar. Apa itu sebenarnya perhatian, apa itu sebenarnya sati mindfulness adalah Anda sadar. Sadar dengan apa yang sedang terjadi. Anda tidak melamun. Anda tidak membiarkan pikiran pergi entah kemana, tapi Anda sadar. Dan selain sadar, Anda waspada. Waspada terhadap apa yang sedang terjadi. Seperti kalau misalnya Anda berjalan di jalanan yang penuh dengan duri misalnya. Apa yang Anda lakukan? Akan berjalan dengan hati-hati. Hati-hati, waspada, penuh perhatian, tidak membiarkan pikiran melamun. Karena ketika tidak hati-hati, serampangan bisa menginjak duri tersebut. Ketika kemudian tidak waspada, juga bisa menginjak duri tersebut. Ketika kemudian pikiran melamun, juga bisa menginjak duri tersebut. Maka, ketika berjalan dengan waspada, hati-hati, tidak melamun, penuh perhatian, itulah sesungguhnya sati mindfulness. Dan kondisi batin yang demikian itu yang hendaknya dimunculkan pada saat memperhatikan objek meditasi, memperhatikan batin. Anda memperhatikan keluar masuknya nafas, artinya Anda juga memperhatikan keseluruhan batin. Maka kewaspadaan demikian itulah yang mesti digunakan saat duduk bermeditasi. Nah, sebelum kemudian memperhatikan nafas, lebih baik juga untuk meyakinkan bahwa seluruh jasmani ketika duduk itu betul-betul rileks. Jadi Anda bisa memperhatikan satu persatu bagian tubuh. Atau Anda kalau sudah terbiasa bahkan bisa kemudian menyapu, scanning seluruh tubuhnya secara bersamaan. Dan Anda akan tahu bagian mana yang terasa tidak rileks. Bagian mana yang terasa lelah atau capek. Itu yang diperhatikan dan kemudian dibuat serileks mungkin. Ingat, meditasi adalah memberikan istirahat terhadap batin dan juga sekaligus jasmani. Maka sepanjang meditasi, rileks itu penting. Walaupun kemudian harus penuh perhatian, harus sadar. Nah, maka sebelum kita memperhatikan objek, baik untuk kita betul-betul rileks, meyakinkan seluruh tubuh dalam kondisi yang rileks. Seperti Anda ketika mau tidur, betul-betul meletakkan tubuh Anda, betul-betul diletakkan. Duduk pun juga sama, tubuh kita diletakkan saja, dan betul-betul kita rileks. Kita tidak melekat terhadap jasmani. Karena apa? Jasmani bukan milik. Jasmani selalu mengalami perubahan. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya kita melekat dengan jasmani. Mau dilekati juga akan terus berubah. Ya kan? Kita melekati jasmani, jasmani tetap berubah. Ketuaan akan muncul, sakit akan muncul, dan kita menderita sendiri. Lebih baik kita letakkan jasmani kita rileks. Nah, kalau sudah betul-betul rileks, Anda kemudian memperhatikan keluar masuknya nafas. Dengan memperhatikan di sekitar rongga hidung. Mendekatkan batin Anda pada wilayah hidung untuk diperhatikan. Ketika Anda merasakan di sana, Anda akan tahu ada nafas masuk,
ada nafas keluar. Bernafaslah seperti apa adanya. Bernafaslah secara alami, tidak usah dibuat-buat. Mau nafas panjang, ya sudah, biarkan itu panjang. Nafas pendek, biarkan itu pendek. Nafas kasar, halus, biarkan itu. Tugas kita adalah sekadar mengamati, mengetahui, menyadari ada nafas masuk, ada nafas keluar. Bukan untuk membuat-buat nafas. Betul-betul rileks, betul-betul apa adanya. Kalau nanti nafasnya kok halus sekali, ya nggak apa-apa. Biarkan itu halus. Tujuan kita bukan untuk membuat nafas menjadi kasar. Silakan nafas itu halus. Nah, tetapi perhatian itu harus dipertajam. Tugas kita adalah mempertajam perhatian, bukan untuk mengatur nafas. Nah, untuk bisa memperhatikan nafas dan tidak melewatkan satu pun nafas, juga bisa menggunakan alat bantu. Alat bantunya adalah bisa dengan mencatat dalam batin. Ketika nafas masuk, sembari mencatat masuk. Nafas keluar, sembari mencatat keluar. Nafas masuk, catat masuk. Nafas keluar, catat keluar. Terus begitu. Sehingga batin tidak akan mengembara. Itu juga menjadi alat bantu. Nanti lama-kelamaan menjadi otomatis. Jadi tidak perlu berpikir-pikir, kita akan tahu, oh ada nafas masuk, nafas keluar. Kita akan tahu. Nah, itu yang harus dilakukan dalam meditasi duduk. Dan kalau nanti kok pikiran mengembara atau pikiran entah pergi kemana, segera kembali kepada nafas. Kita melatih batin untuk tidak membiarkan pikiran mengembara, kembali kepada nafas. Semaksimal mungkin kita memperhatikan sedetail, sekomprehensif mungkin nafas itu sendiri. Kita seperti seorang peneliti, meneliti nafas. Ya, itu berkenaan dengan duduk meditasi. Sampai di sini, barangkali sebelum saya melanjutkan ke meditasi jalan, ada pertanyaan? Cukup ya? Berarti sudah paham ya? Oke, nanti sambil kita jalan. Yang kedua adalah meditasi jalan. Intinya sama, hanya posturnya berbeda. Kenapa sama? Pertama, Anda mempersiapkan tempat di mana melakukan meditasi jalan. Tempatnya bisa di samping kanan kiri, bisa di luar, mungkin di bawah sana juga ada tempat, bisa digunakan untuk meditasi jalan, atau di luar sana bisa digunakan untuk meditasi jalan. Anda memutuskan dari mana dan kemana Anda berjalan, tetapi tidak berputar-putar. Jadi jalan yang Anda gunakan jalan yang lurus. Dari sini misalnya sampai ke pintu, tapi nggak di sini ya. Nanti mengganggu yang lain. Ini sebagai contoh saja. Dari sini sampai ke pintu berjalan. Anda bersiapkan tempat meditasi jalan, tetapi lihat apakah nanti ada teman yang lain yang sudah menggunakan. Kalau ada yang sudah menggunakannya, kita harus tahu dirilah. Kita mencari tempat yang lain. Nanti mengganggu yang lainnya. Nah, setelah itu kemudian Anda mempersiapkan diri dengan berdiri, memejamkan mata, dan buatlah jasmani juga serileks mungkin. Anda bisa memperhatikan jasmani secara keseluruhan, atau Anda bisa mengawali dengan sembari memperhatikan nafas, keluar masuknya nafas. Apapun itu, artinya Anda sudah membawa batin ke saat ini dan sekarang. Tidak membiarkan pikiran keluar atau mengembara. Nah, memperhatikan nafas atau keseluruhan jasmani. Dan ketika sudah siap, Anda, dan sebelum itu, bagaimana posisi tangan? Lebih baik tangan berpegangan di depan ataupun di belakang. Walaupun tidak ada aturan sebenarnya, tetapi baik supaya tidak melambaikan tangan. Ya, jadi digunakan di depan atau di belakang saling berpegangan. Nah, setelah siap, Anda bisa melakukan mulai meditasi jalan
Seperti hanya pada saat duduk kita membutuhkan perhatian dan juga objek meditasi, maka dalam meditasi jalan Anda juga menggunakan objek meditasi, membutuhkan objek meditasi. Apa objeknya? Yang paling mudah untuk diperhatikan ketika berjalan itu adalah langkah kaki. Bukan nafas, adalah langkah kaki. Dan dalam memperhatikan langkah kaki ada satu objek yang mungkin akan diperhatikan secara spesifik ketika itu merasa baik adalah sentuhan di telapak kaki. Anda bisa sembari merasakan sentuhan di telapak kaki. Bagaimana Anda berjalan? Anda bisa berjalan secara normal atau secara lebih pelan. Secara normal artinya Anda berjalan biasa. Tidak berjalan cepat, tapi juga tidak terlalu lambat. Berjalan normal saja. Tetapi ketika berjalan, Anda memperhatikan setiap langkah kaki. Dan Anda juga bisa menggunakan mencatat dalam batin. Seperti ketika duduk bermeditasi. Masuk, keluar, masuk, keluar. Nah, dalam meditasi jalan Anda mencatat, yaitu kanan, kiri, sesuai dengan langkah kakinya. Ketika kaki kanan melangkah, ya catat kanan, bukan kiri. Nanti bingung sendiri malahan. Ketika kiri yang melangkah, catat kiri. Demikian, mungkin ini terlihat simpel sederhana, tetapi ingat, itu adalah latihan untuk membawa batin hidup saat ini dan sekarang. Latihan untuk melihat, oh ternyata langkah kaki pada akhirnya akan diketahui bahwa langkah kaki hanya sekedar itu proses dari jasmani, proses dari 4 unsur jasmani yang tentu digerakkan oleh batin itu sendiri. Hanya sekedar fenomena pada akhirnya. Tetapi yang paling awal adalah mengetahui bahwa batin hidup saat ini dan sekarang. Ketika betul-betul merasakan langkah kaki, artinya Anda tidak berada di masa lampau, tidak berada di masa mendatang, tapi berada di sini dan sekarang. Dan itu adalah bagian dari latihan. Dan karena pikiran kita juga sudah terbiasa keluar mengembara, yaitu juga ternyata bukan sesuatu yang mudah. Sebentar kemudian sudah mengembara. Nanti kalaupun sudah lama, bosan juga muncul. Biasanya ya, mudah-mudahan tidak muncul. Nah, berjalanlah secara normal. Setelah kemudian sampai di destinasi yang kita tuju, berdiam lagi. Diam lagi di sana. Untuk memperhatikan jasmani, rileks. Dan saya lupa menyampaikan, ketika meditasi jalan, mata terbuka atau tertutup? Hah? Terbuka ya? Iya terbuka. Jadi beda dengan meditasi duduk. Kalau duduk mata kita ditutup. Kalau meditasi jalan mata dibuka. Jadi jangan kemudian matanya ditutup, bahaya. Ya nanti nabrak-nabrak sini banyak pepohonan. Dan juga ketika berjalan juga dengan berjalan ke depan. Ya jangan berjalan ke belakang. Karena ada yang kemudian meditasi jalan, berjalannya ke belakang. Ditanya kenapa? Supaya nggak ngantuk. Iya, kalau nggak ngantuk tapi kemudian jatuh, repot sendiri malahan. Panitia yang repot nanti. Karena pernah kejadian di Wihara Mendut, ada yang berjalan ke belakang, kemudian jatuh di kayak tempat tinggi, jatuh ke bawah. Masuk rumah sakit. Itu yang kemudian menjadi perhatian kita sejak saat itu. Kita menyampaikan dengan sangat bahwa jangan berjalan ke belakang. Ya, tidak ada aturannya berjalan ke belakang, jalan ke depan. Nah, ketika sudah sampai di tempat yang dituju, kemudian Anda bisa tenang lagi, memejamkan mata, memperhatikan jasmani ataupun nafas. Kalau sudah siap berbalik. Ketika berbalik, kalau ingin kemudian berdiri lagi, dipersilahkan untuk memperhatikan nafas, mata terpejam, rileks. Dan kalau sudah siap, berjalan lagi.
Normal saja ketika Anda berjalan sampai di tempat yang semula, lakukan hal yang sama. Nah, di dalam bermeditasi jalan ketika ada banyak objek yang muncul, pasti banyak ya objek yang muncul ya, tidak hanya langkah kaki saja ya. Banyak objek yang muncul. Ketika itu hanya sekedar objek yang muncul dan sekedar lewat, sudahlah nggak apa-apa. Lanjutkan untuk meditasi jalan. Seperti apa? Tentu Anda berjalan, Anda juga melihat jalan dong. Melihat jalan kan? Sebenarnya kalau kita melihat proses yang sangat detail, ketika Anda melihat jalan dengan mata, pada momen itu Anda tidak bisa memperhatikan langkah kaki. Kenapa? Satu kesadaran hanya ada satu objek. Maka ketika mata melihat, di situ tidak ada kesadaran perhatian terhadap langkah kaki. Tapi itu hanya sekedar lewat. Toh perhatian yang utama tetap adalah langkah kaki. Selain melihat jalan juga mungkin Anda ketika teman Anda lewat bus gitu kan juga lihat juga kan. Tapi kan hanya sekedar lewat, nggak usah diperhatikan, nggak usah ditanya-tanya tadi siapa yang jalannya, udah dilihat gitu kan. Nanti akan terdistraksi, maka tetap berjalan. Atau pada saat berjalan juga akan mendengarkan suara. Ada suara yang muncul dan masih terdengar. Artinya banyak objek yang sebenarnya terperhatikan, tetapi tetap objek utamanya adalah langkah kaki. Dan itu sudah cukup. Tidak usah kemudian kita bertanya-tanya tadi suara apa, tadi yang berjalan siapa, kemudian ketika berjalan ada objek kemudian kita perhatikan. Tidak demikian. Tetap kita fokus terhadap langkah kaki kita. Hanya kemudian kalau ada bentuk pikiran yang sudah begitu mengganggu, sangat mengganggu. Mungkin Anda pada saat berjalan terus ingat dengan sesuatu yang mengganggu pikiran Anda. Anda bisa berhenti sejenak. Berhenti memejamkan mata dan catat. Misalnya pikirannya, sudah pikiran. Atau misalnya pada saat berjalan, kok rasa bosan muncul dan itu tidak sekedar lewat. Dan muncul lagi. Anda bisa berdiri dan betul-betul merasakan bosan itu dan mencatat. Bosan. Jadi tidak lari dari bosan, tetapi Anda menyadari bosan tersebut. Sampai kemudian itu lenyap dan Anda bisa melanjutkan meditasi jalan lagi. Nah, ini adalah ketika bermeditasi jalan dengan jalan yang normal. Tapi juga Anda bisa melakukan dengan berjalan secara lebih pelan. Yaitu dengan cara misalnya mencatat. Angkat, maju, letak. Anda berjalan biasa tetapi dicatat 3 kali. Angkat, maju, letak. Kaki kiri sama angkat, maju, letak. Untuk apa? Supaya memperdetil perhatian Anda terhadap langkah kaki. Nah, ketika itu dilakukan itu sangat baik. Dan lakukan hal yang sama seperti yang pertama, hanya saja catatannya menjadi lebih detail. Kalau yang pertama kan hanya kanan, kiri. Tapi ini angkat, maju, letak. Angkat, maju, letak. Angkat, maju, letak. Tapi saya terlalu cepat ya. Karena kalau dalam realitasnya akan lebih pelan lagi. Nah, itu meditasi jalan. Dan sekali lagi, pada meditasi jalan juga harus betul-betul rileks ya. Tidak usah terburu-buru, toh tidak ada yang perlu dikejar. Dan juga tidak ada yang mengejar juga. Di sini nggak ada anjing. Jadi nggak akan dikejar. Ya, jadi betul-betul rileks dan lakukan secara happy, enjoy. Di sini adalah tempat untuk beristirahat. Istirahat tetapi tetap sadar. Bukan istirahat kemudian tiduran. Itu kalau mau piknik baru istirahat tiduran. Di sini istirahat tetapi penuh dengan perhatian, penuh dengan kesadaran. Nah, ini meditasi jalan. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ya.
Iya. Iya, silakan digunakan, ya. Iya. Yaitu sebenarnya pada saat kita melangkahkan kaki dan mencatat dalam batin, pada saat itu juga kita merasakan sentuhan. Memang dalam proses kesadaran tidak mungkin ketika batin memperhatikan atau menyadari catatan, kemudian betul-betul di saat yang sama menyadari sentuhan, tidak mungkin kan? Tetapi secara globalnya seperti Anda misalnya, Romo Seno misalnya ngelihat saya, ngelihat tapi juga mendengar suara saya kan, bisa demikian kan? Walaupun sebenarnya realitasnya ketika betul-betul melihat, suara pada waktu itu tidak ada. Ketika mendengar suara, sebenarnya kita tidak bisa melihat juga. Tetapi karena kesadaran kita begitu cepat, maka seakan-akan melihat dan juga mendengar. Demikian pula ketika kita mencatat langkah kaki, entah itu kanan kiri atau angkat maju letak, di saat yang seperti bersamaan juga merasakan sentuhan. Tidak akan demikian. Jadi rileks saja, biarkan itu berproses. Nah, jadi tidak perlu kemudian ini yang akan saya perhatikan yang mana? Apakah pencatatannya saja atau sentuhannya saja? Nah, tetapi kemudian nanti sebenarnya pencatatan juga sebenarnya itu instrumen saja. Lama-kelamaan bahkan pencatatan bisa hilang. Yang ada hanya sekedar knowing, mengetahui bahwa ada sentuhan, bahwa ada langkah kaki. Pada akhirnya, tetapi pencatatan di sini untuk supaya menjadi instrumen agar batin kita itu berada di sini dan sekarang. Seperti kita mencatat nafas masuk keluar, itu instrumen saja. Nanti ketika lama-kelamaan kita sudah betul-betul tahu ada nafas masuk dan keluar, betul-betul tahu, tidak perlu ada pencatatan, ya sudah. Tidak perlu kemudian kita harus mencatat. Akan demikian. Bisa dipahami ya? Iya. Oh iya, silakan. Apapun itu. Kalau itu dominan dan itu membawa batin untuk hidup saat ini dan sekarang, penuh perhatian, rileks, tenang, silakan. Itu baik, sangat baik. Seperti misalnya ketika duduk meditasi ada rasa sakit. Saya menganjurkan, karena pertanyaan adalah, apa yang mesti saya perhatikan? Rasa sakitnya atau gejolak pikirannya? Ada seseorang yang memang lebih dominan untuk merasakan rasa sakitnya, silakan. Tapi ada juga yang kemudian memperhatikan gejolak pikirannya, seperti keinginan untuk mengubah posisi duduk lah, kemarahannya muncul, ketidaksukaannya muncul, itu diperhatikan, tapi kemudian ditenangkan. Memperhatikan untuk menenangkan. Nah, apapun objeknya, ketika batin terbawa ke saat ini dan sekarang, itu baik. Dan pada waktu itu juga batin menjadi tenang. Jadi tidak hanya hidup saat ini dan sekarang, tapi membawa batin menjadi tenang. Nah, demikian pula pada saat meditasi jalan, kalau kemudian yang betul-betul terasa yang paling dominan adalah sentuhannya dan batin betul-betul menyadari itu dan tenang di situ, hidup saat ini dan sekarang, karena itu dipersilahkan. Ya,
Begitu ya. Oke. Karena saya harus ke Surabaya juga. Kemudian untuk yang ketiga adalah meditasi dalam aktivitas sehari-hari. Itu adalah yang di luar meditasi duduk dan berjalan. Sebenarnya pada saat berjalan juga ada meditasi berdiri juga. Ya kan, di setiap pojokan atau tempat kita memulai dan juga destinasi, atau mungkin pada saat kita di tengah tempat kita meditasi jalan kita berdiri. Itu adalah meditasi berdiri juga. Nah, tetapi meditasi yang lainnya adalah aktivitas lainnya. Apa yang mesti kita lakukan? Sementara sebenarnya banyak objek yang diperhatikan. Sangat bervariatif objeknya. Pada saat makan, objeknya juga macam-macam. Minum juga macam-macam. Kita pergi ke toilet untuk mandi, kamar mandi, juga objeknya banyak kali. Nah, bagaimana kita bermeditasi dalam aktivitas yang demikian? Yang terpenting adalah Anda sadar secara paling tidak globalnya apapun aktivitas yang dilakukan. Anda makan secara global, Anda tahu Anda sedang makan. Diperdetil lagi ketika Anda mengambil makanan, Anda tahu. Ketika membawa makanan ke mulut, Anda juga sadar. Ketika kemudian mulai mengunyah makanan, Anda juga menyadari. Dan ketika makanan ditelan, Anda juga sadar. Makanan masuk ke dalam perut, Anda juga sadar. Kembali mengambil makanan, Anda sadar. Nah, dengan cara demikian saja, artinya Anda sudah berlatih membawa batin ke saat ini dan sekarang. Ketika minum juga sama. Anda sadar terhadap setiap aktivitas perbagian dari aktivitas minum. Anda sadar, Anda mengambil minuman, Anda sadar ketika memasukkan minuman, Anda sadar ketika menelan, itu bagian dari bagaimana membawa batin ke saat ini dan sekarang. Ketika aktivitas misalnya mandi juga sama. Mengambil air, menyabuni jasmani, semua disadari, tidak membiarkan pikiran mengembara, itu juga bagian dari latihan. Yang biasanya pikiran dibiarkan entah kemana mengembara, sekarang kita sadar, saat ini dan sekarang. Dan yang lebih penting lagi adalah sebenarnya tidak hanya sadar, tapi juga tahu keberadaan batin. Ada tidak saat itu pikiran buruk? Ketika saat itu tahu ada pikiran buruk, itulah yang kemudian disadari dan dilenyapkan. Paling tidak Anda tahu, oh ini tidak baik, ini tidak bermanfaat, ini buruk. Diperhatikan seperti Anda memperhatikan sesuatu yang berada di luar, bukan sebagai milik. Ya, jadi melihat pikiran pun juga itu bukan sebagai milik. Itu hanya sekedar pikiran. Seperti Anda berada di pinggir jalan melihat ada mobil yang lalu lalang. Ya, jadi Anda tidak perlu kemudian menyetop mobil yang sedang berjalan atau membuat mobil harus berjalan cepat. Sekedar memperhatikan, bukan sebagai milik. Demikian pula pada saat Anda memperhatikan batin yang mungkin ada pikiran buruk, lihatlah itu sebagai sekadar batin. Tapi Anda tahu ini tidak baik, tidak bermanfaat, dan lihat sebagai sesuatu yang berada di luar. Ketika sudah tenang, Anda kembali kepada aktivitas yang sedang dikerjakan. Nah, kalau Anda bisa melakukan demikian, itu sudah bagian dari cita bawana, pengembangan batin yang dipraktikkan dalam meditasi ini. Sampai di sini bisa dipahami ya, karena nanti setiap malam juga akan ada pemaparan dan juga tanya jawab. Ketika ada yang barangkali kurang dipahami, diragukan, bisa ditanyakan. Jam 7 malam ya. Kalau itu memang betul-betul penting, ya harus dong ke toilet. Nanti bahaya. Jadi pada saat kita duduk, mungkin ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Kita perhatikan, ini atas dasar kebencian atau atas dasar kebutuhan. Ketika itu adalah atas dasar misalnya pada saat duduk terasa badan sakit, ada keinginan
untuk mengubah posisi duduk misalnya. Kalau diperhatikan, oh ternyata ini ada kebencian, ketidaksukaan, sehingga buru-buru ingin mengubah posisi duduk. Baik, dalam meditasi ini kita mencoba untuk bertahan. Mengapa? Karena bertahan adalah cara untuk melatih kesabaran. Cara untuk melatih agar batin tetap tenang seimbang di tengah-tengah perubahan. Tapi kemudian kok tidak kuat setelah beberapa menit, ya nggak apa-apa. Bisa mengubah posisi duduk, tetapi lakukan itu dengan perhatian. Tapi paling tidak adalah sudah ada latihan. Karena habit kebiasaan kita yang lama adalah begitu sakit sedikit, tidak nyaman sedikit, langsung mengubah posisi. Tapi kalau sudah urusan mau pergi ke toilet, itu memang sesuatu yang dibutuhkan. Memang harus, kalau memang kita ingin buang air kecil atau buang air besar, ya kita nggak boleh ditahan. Itu malahan tidak baik. Ya kita bangkit dengan penuh perhatian, ke toilet, kemudian lakukan itu dengan penuh perhatian. Nah itu masih bagian dari meditasi. Ya, gitu ya. Ya, baik ya, saya kira cukup ya, maksudnya ini sudah bisa dimengerti, dipahami, dan nanti ada Samira juga yang akan membantu ketika ada mungkin sesuatu yang dibutuhkan, nanti bisa ditanyakan kepada volunteer, ada beberapa Samanira, mungkin juga ada beberapa dari atas Silani, ya nanti bisa. Kalau ada sesuatu yang dibutuhkan, ditanyakan, nanti bisa tanya mereka. Kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan. Ya. Untuk tentang meditasi, nanti malam jam 7 juga akan ada pemaparan dan juga tanya jawab. Ketika ada sesuatu yang belum dipahami. Ya baik, terima kasih. Selamat bermeditasi dan pertahankan Noble Silence, diam mulia, karena itu salah satu bagian yang paling penting dalam bermeditasi. Ketika kita sudah mulai bicara, apalagi kepada teman kita yang pertama, kita akan mengganggu teman kita yang ingin bermeditasi. Yang kedua, kita mengganggu pikiran kita sendiri. Karena kalau sudah berbicara, biasanya sudah yang dimunculkan ego. Yang dimunculkan adalah mungkin ketidaksukaan, keserakahan, sudah pikiran-pikiran yang pada akhirnya manifestasi dari kotoran batin. Maka selama di sini pertahankan Noble Silence. Ketika ada sesuatu yang dibutuhkan, tanya kepada volunteer. Ketika ada hal tentang meditasi yang ingin ditanyakan, setiap jam 7 malam itu ada pemaparan dan ada tanya jawab. Itu waktunya untuk bisa berdiskusi. Ya baik, terima kasih. Selamat bermeditasi. Semoga maju dalam pengembangan batin. Ya.